Teman-teman, setiap orang pasti memiliki suara batin yang terdalam, memiliki sesuatu yang dia sembunyikan, memiliki sesuatu yang ada di batinnya, ya. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membacakan zodiak-zodiak, dan kita sampai di zodiak yang keempat, kita ketemu dengan Cancer. Kita bakal melihat suara batin terdalam dari Cancer itu seperti apa, dan kita gunakan dua kartu ini untuk membaca dan melihat Cancer itu ada apa. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran tentang Cancer, atau buat kamu sendiri Cancer, dan mungkin ada cross-watcher yang Cancer, silahkan aja nonton video ini sampai dengan selesai, biar kamu tahu Cancer ini suara batinnya seperti apa. Dan buat Cancer sendiri, mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bisa resonate, bukan untuk apa-apa, tapi sekaligus di sini saya pengen membantu teman-teman Cancer untuk mendapatkan solusi, pencerahan, advice, atau apapun yang kamu butuhkan terkait dengan apa yang sekarang sedang terjadi, terkait dengan apa yang mungkin saat ini sedang kamu rasakan di suara batin kamu sendiri. Oke, teman-teman, terima kasih buat yang selalu support channel Damar Aji. Terima kasih banget yang sudah selalu mendukung channel ini dan juga selalu subscribe, like, dan sebagainya, ya. Jadi teman-teman silahkan, kalau kamu suka dengan video-video yang saya munculkan, silahkan di like dan jangan lupa di subscribe, ya. Tumben saya minta ngingetin aja, ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu ingat, ya, karena ada juga yang ternyata subscribe terus kadang-kadang nanti unsubscribe lagi gitu, ya. Jadi moodnya swing gitu, ya. Oke, tapi nggak apa-apa juga, segala sesuatunya kembali kepada masing-masing gitu kan. Kalau memang ini bermanfaat, ya saya berharap ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung aja. Kita bakal melihat suara batin terdalam dari Cancer, ya. Kira-kira apa, gitu kan? Cancer sedang merasakan apa, apa yang sedang terjadi. Kita lihat. Dan kalau misalnya ini resonate, mudah-mudahan ini bisa membantu Cancer. Kalau dengan catatan kalau ada masalah. Mudah-mudahan nggak ada masalah yang cukup berarti, ya. Kalau nggak ada masalah sama sekali nggak bisa, ya. Setiap orang pasti punya masalah. Cuman besar kecilnya berbeda. Nah, saya berharap masalah-masalahnya ya biasa-biasa aja, gitu kan. Oke. Seperti biasa, teman-teman, saya keluarkan 10 kartu, tapi 5 dulu di atas, nanti yang 5 lagi di bawah, di baris kedua. Satu lagi, teman-teman yang kepengen konsultasi, private reading, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di situ. Saya mencoba untuk membantu teman-teman dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin teman-teman butuh dibacakan, ya, butuh melihat seseorang. Ini kenapa sih dia berubah? Kenapa dia tuh ninggalin aku? Kenapa dia tuh tiba-tiba menghilang dan sebagainya seperti itu? Silahkan teman-teman boleh menanyakan, ya, karena banyak teman-teman yang sudah bertanya kepada saya, dan saya mencoba untuk membantu melihat, ya, secara satu dari tanda-tanda kartu yang muncul, yang kedua secara intuisi, dan yang ketiga secara psikologis, ya. Jadi artinya di sini tidak sekedar asal ngomong, tidak sekedar asal bicara, tetapi saya mencoba menyampaikan segala sesuatu, membaca hal-hal tersebut itu berdasarkan dari apa yang saya rasakan, tapi juga secara faktor-faktor psikologis juga masuk di dalamnya juga, gitu loh. Jadi ada paling tidak ada dasar-dasar yang menguatkan apa yang nanti kita sampaikan, dan tentunya itu untuk membantu teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan jawaban-jawaban, ya, setidaknya mungkin tidak 100%, tetapi mendekati 100%, ya. Oke, teman-teman, langsung keluar Wheel of Fortune, The Sun, Edge of Sword, ada Page of Wands, dan yang terakhir adalah Edge of Sword. Saya melihat dari tanda yang pertama, dari tanda ini untuk Cancer saat ini seperti sedang apa ya, kalau dari kombinasi kartu, ya, dari kombinasi kartu yang muncul, saya merasakan ada Edge of Sword. Meskipun sekarang Cancer ini boleh dikatakan tampak dari luar itu ceria, penuh dengan semangat, penuh dengan antusiasme yang sangat luar biasa. Karena di sini saya melihat bahwa si Cancer ini sedang mencari apa ya, semacam petunjuk jalan atas situasi dan kondisi yang sekarang ini sedang dirasakan. Maksudnya gini, ada dalam suara batin kecil si Cancer itu begini. Cancer sedang mengalami situasi dan kondisi yang sebetulnya tidak seperti apa yang kebanyakan orang lihat dari si Cancer ini. Cancer ini kan kelihatannya mungkin
ya kalau orang yang lihat tuh biasa-biasa aja, penuh dengan semangat gitu kan, memiliki pandangan-pandangan hidup yang bagus gitu kan. Tetapi ada satu sisi di mana Cancer sendiri sedang mencari petunjuk arah nih, mencari petunjuk arah. Petunjuk arahnya adalah petunjuk untuk atau arah untuk dia akan melanjutkan perjalanan ini ke arah mana, baik masalah cinta, karir, maupun di masalah rezeki juga. Ya, di masalah rezeki juga sama. Jadi ketiga hal tadi atau secara keseluruhan adalah tentang kehidupan dia sedang mencari arah, ya. Dari sisi bisnisnya iya, terus kemudian dari masalah hubungan asmaranya juga dia sedang mencari arah yang tepat, ya. Oke, spesifik lagi begini. Saya merasakan di antara semangat yang luar biasa, Cancer ini masih merasakan kayak ada sesuatu yang mengikat dirinya. Ada sebuah mental block, ada hal-hal yang seringkali menjadi blok-blok bagi si Cancer. Misalnya gini, Cancer pengen melakukan sesuatu. Di sini Cancer kan sedang mencari arah nih, ya. Misalnya gini, contoh dia pengen bisnis atau usaha tertentu, bisnis tertentu. Nah, di dalam bisnisnya atau sebelum dia melakukan bisnis itu, ya, ini berhubungan dengan finansial, berhubungan juga dengan rezeki. Si Cancer ini seperti sedang mencari, gue pilih yang ini atau pilih yang itu ya, aku pilih ini atau pilih itu. Artinya sedang mencari sesuatu, menimbang-nimbang sesuatu, mana yang kira-kira itu menguntungkan, mana yang kira-kira prospeknya bagus. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, di masalah asmara sendiri, ada perasaan-perasaan tertekan yang dirasakan oleh Cancer. Ada semacam dia kayak apa sih ya? Jadi lebih kayak konflik batin di dalam dirinya yang sedang terjadi, dan itu cukup mengganggu sebetulnya, ya, cukup mengganggu. Di poin ini sepertinya saya merasakan cukup terganggu. Dia tidak leluasa, kayak ada sesuatu yang membatasi. Bisa jadi gini, ada satu hubungan di masalah asmara, Cancer ini berhubungan atau memiliki pasangan yang protektif banget, yang apa namanya posesif banget gitu loh, sehingga di sini kamu ngerasain sesuatu yang menjadi beban. Atau bisa jadi saya merasakan juga hal lain selain itu tadi. Hal lain yang saya rasakan adalah Cancer ini masih terkoneksi dengan orang lama, masih terkoneksi dengan sebut saja mantan atau seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupannya. Jadi orang itu udah nggak ada sekarang, udah nggak ada ya. Maksudnya nggak ada di dalam kehidupan sekarang. Entah dia mungkin berpisah, entah dia mungkin pisah luar kota atau apa segala macam. Tapi saya merasakan ini masih ada keterkaitan dengan orang lama di masa lalunya. Masih ada kayak ikatan batin. Dan ikatan itu sepertinya masih kayak kuat. Itu yang saya rasakan. Nah, kemudian di Page of Wands, di sini tentunya Cancer sangat membutuhkan advice, ya, masukan-masukan, arahan-arahan atau bimbingan-bimbingan dari seseorang yang mungkin kamu anggap bahwa dia itu bisa dijadikan sebagai orang yang untuk konsultasi, ya. Artinya kamu butuh konsultasi, kamu butuh sharing dengan orang yang siapapun itu, ya, bisa teman, saudara, sahabat atau apapun. Kamu butuh sharing dan kamu butuh bicara-bicara hal-hal yang terkait dengan masalah hati, ya. Karena saya melihat di sini kamu tuh kayak tertekan, kayak belum bisa lepas dari energi lama, ya. Itu yang saya rasakan. Nah, sekali lagi, Page of Wands, kamu butuh orang tuh, ya. Cari orang yang tepat untuk bisa diajak sharing, ngobrol, kemudian memecahkan masalah dan mendapatkan solusi. Lalu di kartu kelima, Ace of Swords, kamu harus melangkah dengan penuh keberanian. Jadi artinya untuk lepas dari situasi ini, saya melihatnya bahwa kamu tuh butuh langkah yang berani dengan penuh tanggung jawab, gitu kan. Apapun yang kamu ambil sebagai keputusan, konsekuensi yang kamu ambil apa, di sini kamu harus harus bertanggung jawab. Jadi harus berani mempertanggungjawabkan atas apa yang kamu ambil sebagai sebuah keputusan, ya. Jadi itu gambaran di kartu kelima. Intinya di kartu kelima menyarankan bahwa Cancer harus melangkah lagi, ya. Kamu harus move on, harus bergerak, harus berjalan terus, ya, sehingga jangan sampai terjebak ke dalam situasi yang itu terus, yang kemudian membuat kamu itu kayak yang stuck di situ, ya. Dan aku melihat ada semacam gini, mental block yang mental block yang cukup mengganggu kamu, ya, di poin ketiga, di kartu ketiga.
Nah, mental block itu sebetulnya mengganggu banget ya kalau aku bilang. Karena setiap orang sebetulnya punya mental block, cuman ya besar kecilnya itu kan berbeda, ya berbeda. Kalau saya lihat di sini untuk Cancer cukup kuat ya mental blocknya, dan itu sangat mengganggu banyak hal, mengganggu banyak hal ya, bisnis kamu, karir kamu, usaha kamu, dan kemudian asmara kamu juga. Di kartu kelima seperti ini, di kartu keenam seperti ini, Ace of Swords, Ace of Wands ya. Jadi kamu tetap harus melangkahkan. Jadi ini kartu keenam menguatkan kartu kelima. Cuma kartu kelima bedanya kamu harus penuh dengan keberanian, harus berani, dan ini harus punya prinsip. Jadi ada prinsip-prinsip teguh yang harus kamu miliki ya. Jadi ketika kamu sudah memutuskan untuk melangkah lagi, membuka lembaran baru, so kamu di sini harus benar-benar melangkah secara serius ya. Artinya harus ada prinsip-prinsip yang kamu pegang. So di kartu ketujuh, Knight of Cups, ada seseorang yang datang ke dalam kehidupan kamu, bisa dalam waktu dekat atau bisa dalam waktu ke depan nanti, beberapa lama ke depan, ada orang yang datang ke dalam kehidupan kamu. Orang ini sepertinya kayak semacam menawarkan jasa maupun pertolongan ya. Jadi ada situasi, sorry motor lewat kenceng banget. Jadi ada situasi dan kondisi yang mana kamu tiba-tiba membutuhkan orang, dan ini orang itu datang. Motornya lewat lagi. Jadi situasi ini sekali lagi ada situasi yang kamu kemudian gini, tiba-tiba orang itu datang deh, ya. Dan orang datang itu tentu tidak ada yang kebetulan, karena di dunia ini selalu saya katakan tidak ada yang kebetulan ya teman-teman. Semua sudah memiliki skenario, Tuhan udah punya skenario yang sedemikian rupa yang kadang kita nggak tahu. Ya jelas kita nggak tahu. Maka yang kita tidak tahu itulah yang kadang-kadang begitu terjadi itu bisa merupakan sebuah keajaiban. Nah keajaiban itu sendiri, motornya lewat lagi tapi beda motor. Jadi orang yang datang itu tidak tiba-tiba datang begitu saja, tapi itu ketarik oleh energi kamu sendiri, karena kamu butuh orang yang bisa membantu kamu. Nah, ke depan nanti saya melihat bahwa atau saat ini kamu sedang dihadapkan oleh beberapa pilihan. Jadi pilihan ini dari Cancer ini saya melihat pilihannya ya untuk masalah usaha, bisnis, finansial. Kamu sedang berpikir keras nih, apa yang saya harus lakukan, langkah apa yang harus saya ambil, yang ini atau yang itu ya. Saya melihat di kartu ini. Terus kemudian untuk masalah asmara juga sama seperti itu. Gue lanjutin, berhenti, atau gue lanjutin, gitu kan? Sehingga ada kebimbangan dan kebingungan, kamu dihadapkan dengan situasi bahwa kamu harus memilih ya. Itu yang saya rasakan. Nah kemudian the word di sini berarti menggambarkan bahwa di dunia ini segala sesuatu itu kan memang ada. Di dunia ini segala sesuatu itu bisa terjadi. Artinya adalah kamu harus betul-betul hati-hati di dalam melangkah. Kamu harus lebih hati-hati di dalam melaksanakan rencana-rencana kamu atau merealisasikan rencana-rencana kamu ke depannya, harus lebih hati-hati lagi. Dan sekali lagi saya melihat di sini ada The Emperor, bahwa kamu tetap membutuhkan semacam bimbingan ya. Bisa bimbingan konsultasi atau konseling sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, ya lebih tepatnya konsultasi ya. Kalau bisnis ya konsultasi bisnis, asmara konsultasi asmara gitu kan. Tapi di sini lebih kepada konsultasi kehidupan ya. Dan penggambaran di sini ada orang tua. Nah, orang tua itu berarti menunjukkan tidak harus usianya tua gitu kan. Tidak harus usia yang udah tua, udah bapak-bapak misalnya gitu kan. Tidak harus begitu, tapi lebih kepada orang yang memiliki potensi dan power di bidang-bidang tertentu yang bisa membantu kamu untuk keluar dari situasi ini ya. Itu yang saya rasakan. Kita lihat kartu Oracle, kita buka 5 kartu untuk mempertegas atau memberi gambaran petunjuk apa saja yang harus kamu lakukan, hal apa yang harus kamu kerjakan, langkah-langkah selanjutnya itu apa. Playfulness.
Playfulness, ada let go of control issues, ada soulmate, ada make the effort, ada express your love. Oke. Secara sih begini teman-teman, bahwa untuk Cancer yang saat ini berada di situasi mental block yang cukup mengganggu, tugas kamu adalah bagaimana caranya sekarang kamu membebaskan diri dari itu semuanya, ya, membebaskan diri, mengkontrol diri, mengkontrol segala hal yang muncul dalam kehidupan kamu, kontrol isu dan sebagainya. Kamu akan menerima segala situasi dengan lapang dada, ya, itu yang paling penting. Terus kemudian ketika kamu sudah terbebas dari segala sesuatu, apalagi terbebas dari pasangan kamu sebelumnya, apabila memang itu hubungannya sudah sangat toksik, ya, saya pikir kamu akan ketemu dengan soulmate, ya. Dan kemudian ya sudah, ada cinta yang cepat, make the effort, di mana segala sesuatu yang kamu rencanakan, yang kamu inginkan sebenarnya bisa terjadi dengan cepat, dengan catatan kamu juga secepatnya ambil keputusan, secepatnya ambil pilihan, ya. Jangan ragu-ragu seperti di kartu ke-8 ini, ya. Jadi kamu harus secepatnya, karena kalau kita bicara law of attraction, ya teman-teman, bahwa salah satu sifat alam semesta adalah suka yang cepat, suka percepatan. Jadi hal-hal yang cepat yang kita lakukan itu akan terkoneksi dan selaras dengan hukum-hukum alam semesta. Jadi alam semesta suka dengan hal-hal yang cepat. Salah satu contohnya adalah apa? Ketika kamu ambil keputusan, jangan terlalu lama di situasi keraguan, ya. Jangan berlama-lama di zona keraguan. Jadi kamu harus cepat ambil keputusan. Apapun keputusannya, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena setiap keputusan yang kita ambil pasti mengandung konsekuensi. Memiliki konsekuensi, ya. Mengandung vitamin D kali, ya. Jadi memiliki konsekuensi. Jadi kalau saya pikir kamu harus segera mengambil keputusan, tidak usah bingung. Karena sekali lagi, sifat dari alam semesta, hukumnya adalah suka percepatan atau suka dengan hal-hal yang cepat. Karena semakin lama kamu berada di zona keraguan, kamu tidak segera ambil keputusan, di situ energinya buruk, ya. Kayaknya pengen meledak gitu kan kalau kita berada di situasi yang berlama-lama untuk tidak mengambil keputusan. Saya rasa itu dulu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, ya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Saya Damar Haji, salam keajaiban dan sampai jumpa.